Bella, perkenalkan nama saya Gozi Muhammad, NIM 19086485. Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, hari Rabu jam 16.20 sampai 18.00. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang anak tunagrahita. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini juga dikenal retardasi mental. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Istilah-istilah anak tunagrahita yaitu yang pertama lemah pikiran, yang kedua terbelakang mental, yang ketiga bodoh atau dungu, yang keempat tolol, yang kelima mampu didik, yang keenam mampu latih, dan yang ketujuh ketergantungan penuh. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang pertama bersifat bawaan, sudah ada sejak lahir, dan yang kedua terjadi setelah dilahirkan. Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Jenis-jenis Baiklah, jenis-jenis tunadaksa adalah yang pertama tunadaksa ortopedi, yang kedua tunadaksa saraf. Faktor penyebab tunadaksa adalah yang pertama faktor kelahiran, yang kedua faktor kecelakaan, dan yang ketiga terkena virus. Selanjutnya adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Ciri-ciri anak tunalaras mengalami gangguan perilaku. Yang pertama, berkelahi, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar atau tidak sopan. Selanjutnya, mengalami kecemasan dan menyendiri. Dan yang ketiga adalah anak yang kurang dewasa, seperti pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, dan pemborosan. Dan yang keempat adalah anak yang agresif bersosialisasi.
Contohnya mempunyai komplotan jahat. Dan yang kedua berbuat onar. Yang ketiga membuat geng. Dan yang keempat bolos sekolah. Dan yang kelima pergi dari rumah. Selanjutnya yang kelima adalah karakteristik akademik. Karakteristik akademik yaitu kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama hasil belajar di bawah rata-rata. Dan yang kedua sering berurusan dengan guru BK. Dan yang ketiga tidak naik kelas. Selanjutnya adalah sering membolos. Dan yang kelima sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang keenam adalah karakteristik sosial atau emosional. Dan yang ketujuh adalah karakteristik fisik atau kesehatan. Faktor-faktor penyebab ketunelarasan adalah yang pertama kondisi fisik atau keadaan fisik. Dan yang kedua masalah perkembangan. Dan yang ketiga lingkungan kerja. Yang keempat lingkungan sekolah. 5 lingkungan masyarakat. Itulah anak tunelaras.